Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian minggu lalu masih sunnah-sunnah wudu. Kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudu. As-sabi'u as-sunanul lati ba'dal firaghi minal wudu. Sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah selesai wudu. Wudu geus anggeus, geus ngumbah suku nepikeun ka bersih rata. Pertama, syurbatu min fadli wudu'ihi wa rusyi izarihi bihi. Sunnah apabila sudah wudu, kalau masih ada air yang lebih di tangan kita, atau kita memang wudunya pakai ember, bisa kos jangan pakai ember jadi cairan, jadi bolongan, nanti dia ngocor tuh. Itu kalau masih ada sisanya, sunnah diminum. Gak usah semua, nggak usah 5 liter, jadi minum tuh kembung. Ini sunnah. Setelah selesai wudhu itu, minum air itu. Minum sedikit aja air minum gitu. Itu sunnah. Ya. Terus, rosyi izarihi bihi. Apa? Ngepretkan. Karena kita bahasanya bekas dulu nih. Itu digini-giniin ke sarung tuh. Dikepret-kepretin ke sarung kita. Itu sunnah. Buat apa? Buat menghilangkan was-was. Jadi basah tangan kita, bekas dulu, itu dikepret-kepretin ke sarung kita, pakaian kita, sarung lah. Itu sunnah. Jadi diminum, ada air yang keminum sedikit, nggak apa-apa, sedikit tadi kok sudah banyak. Terus kepret-kepretin di tangannya yang basah itu. Yang dilap, dikepret gitu tuh. Ke sarung kita. Terus baca doa. Sambil madep kiblat, angkat tangannya yang tinggi, ya. Yang tinggi seukuran gimana? Seukuran ini kebuka diketek. Madep kiblat kita gini, ngadoa ta. Naon doana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kita doana hafal beureun. Kalau lagi di WC keluar dulu, jangan di WC doanya. Kalau wudunya di WC keluar dulu. Nanti di luar baru madhab kiblat, angkat tangan, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apanya? Hafal, mau ditanya aja tak hafal gitu. Hafal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya. Kita apa ditulis, jadi apa ini. Terus sunnah lagi qiraatu suratul qadri, baca surat al-qadar. Yang surat al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Apal boleh datang aja enggak tarawihnya dibaca eta ku imam. Selama 15 kali itu pokoknya sekarang geus kunut, geus ngupat. Surat Al-Qadar 3 kali, habis baca doa, baca surat Al-Qadar 3 kali. Terus ayat kursi 1 kali. Terus kul huwallahu ahad 1 kali. Mau saja kita mau beda-beda. Mau tenang guys. Mentang baca Yasin, Baqarah gitu. Al-Qadar 3 kali, ayat kursi 1 kali, kul hu 1 kali. Biar apa itu diantara hikmahnya, biar terjaga anak turunannya tidak akan pernah melakukan dosa zina. Kalau sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, anak cucu kita, baca. Supaya anak cucu orang dijaga ku Allah dari perbuatan dosa berupa dosa zina. Zina itu kan berat dosa. Apalagi zaman sekarang.
Zaman kuare zaman baheula mah imana bilik loba nu bolong. Ya urut ngintip. Kuare mah teu kudu diintip. Saldae. Nah, itu iya zaman sekarang apalagi kan berarti kalau tidak berdasarkan kita mohon sama Allah perlindungan melalui doa, gimana bisa terhindar dari yang begitu? Kalau sekarang nggak usah dicari kok. Walau mah kayak numpuk jalan mata ranjang ngintip, maka biliknya balolong gitu. Padahal tak kudu ngintip, ngintip lagi hese nggak bolongan tembok, mau kudu pakai bor. Wari mah, itu makanya gitu. Baca itu surat Al-Qadar 3 kali, ayat kursi dan kulhu. Berapa tak apa, kenapa? Insya Allah. Terus ada lagi mau sudah lagi nih kalau mau lebih lagi baca apa? Surat Al-Kafirun. Kuliah, baca kuliah 1 kali. Jadi Al-Qadar, ayat kursi, kuliah kulhu. Ya, itu surat gacoan, berapa tak apa. Pada jadi bisa. Itu jadi beres wudhu kita berdoa, tadi doanya sambil angkat tangan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Terus Al-Qadar 3 kali, ayat kursi 1 kali, kuliah 1 kali, kulhu 1 kali. Nah, cenah urang mah hayang yasin los. Ulun nyare kanan. Nuka 8 as-sunanul ammatu fil wudu. Ini sunnah yang umum ya. Maksudnya umum itu nggak ada waktu. Pokoknya lagi wudhu aja. Kalau tadi kan yang udah itu sunnah ketika basuh kaki sampai gimana, ketika basuh tangan gimana, ketika basuh rambut gimana, setelah wudhu gimana, itu ada waktunya. Kalau ini umum aja nggak kaitan sama waktu. Pokoknya selama wudhu aja. Pertama madhab kiblat. Jadi wudhu itu sunnah yang hadap ke kiblat. Ya kalau bisa di masjid, di musola, kalau lahannya mencukupi ya arsitektur itu pembangunannya kita usahakan supaya orang bisa ibadah, menyediakan fasilitas. Jadinya bikin tempat wudhu ya usahakan madhep kiblat. Cikeran eta di sebelah kulon. Jadi mun orang keur ngalau wudhu orang yang harusnya ke kiblat. Otomatis gitu. Bagusnya begitu sebab masjid atau musola kecuali memang bahan sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau dari awal mungkin baik sih, dari awal mah bikinnya gitu, pastilah bisa dipikirkan gitu. Ini harus bagaimana kalau menilai sisi untuk ibadahnya gitu dipertimbangkan. Kalau nggak dipertimbangkan ya jangankan bikin rumah, bikin masjid ya. Karena nggak ngerti atau nggak mempertimbangkan sisi ibadah, boro-boro jeung kasunahan jeung kewajibannya kadang kurang. Saya pernah melihat masjid di Curug sana itu, di Minong. Kata tadi mau sholat, terus ditingkat jadi masjid. Tapi tingkat tangga aya di luar, bukan di teras, di jalan. Itu kan nggak sah kalau orang sholat di atas, karena jalan menuju ke imam. Itu salah satunya. Jadi kalau bikin masjid di mangga, sembarangan kan bikin ibadah. Yang sholat berjamaah. Ada tata caranya, ada ininya. Nah, yang sekedar boga masjid doang, nggak bisa. Jadi ditingkat, punyanya bangunan nggak kokoh. Gitu. Kecil memang tapi kokoh gitu. Asalnya teh lamun dibongkar teh, udah jauh sih. Terus ya tapi ya, nggak masuk gitu untuk sholat orang di atas itu nanti nggak sah yang makmum itu karena nggak ada jalan menuju ke imam. Itu karena apa? Nggak perhatikan, dikira asal ngebangun kayak bikin rumah, nggak bisa. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnahnya, kadang-kadang yang wajibnya pun enggak kalau tidak dibarengi dengan perhatian untuk bahwa itu adalah tempat untuk ibadah. Karena alhamdulillah masjid orang memenang tatanya kadi itu. Sehingga mungkin nanti akan berbeda dengan masjid yang lain. Tapi ya itu hasil belajar. Pakai ilmu. Ada alasannya.
Harusnya gitu. Mungkin masjid tidak seperti bikin rumah saja di doang, itu bisa. Ngukur kiblatna naon segala kan. Iman madep mana belos. Masih kan harus ini harus diukur segala macam. Nah itu madep kiblat pertama, sunnah wudhu itu menghadap kiblat. Kedua duduk. Jadi diuk wudhu teh sunnah lain nangtung. Tapi kan jarang di kita. Mau masjid gede sekalipun yang menyediakan tempat wudhu yang duduk. Beda sama di Korea Arab banyak. Di Masjid Nabawi itu di Masjid Haram tempat wudhu itu duduk, ada kursi. Nah. Dibikin tempat duduk lah gitu. Dari marmer, keramik. Jadi duduk di sebelah dia, semua sunahnya duduk gitu. Sunahnya duduk. Kalau di kita mah kadang-kadang kencing aja ya, nah berdiri. Ya disediain tempat kencingnya kan berdiri kan. Ngomong kencing berdiri dosa, ya enggak dosa. Itu kan bagusnya duduk. Kalau yang pertimbangannya lahan bisa dimengerti lah. Karena kadang-kadang lahan luas masih bisa gitu. Kalau awalnya memang di arsitekturnya itu direncanakan perhatian karena masalah ibadah, nah pasti dipikirin. Kalau zaman dulu itu duduk semua karena nggak ada keran. Ya kan pakai balong gede teh ya. Riuk atuh, narongkrong jongkok gitu ya minimalnya. Dikobakan. Kan sekarang mah enggak pakai keran. Jadi dari wudhunya aja udah masing-masing. Maka jangan heran kalau sholatnya meskipun berjamaah, hatinya masing-masing. Balik jamaah pasti ya masing-masing sih. Kalau orang dulu enggak. Tapi berarti kan maksud lain tuh misalnya keran jangan bawa lagi ya tuh. Tapi tetap disediakan dengan seperti itu. Buat apa itu tadi? Banyak rahasia-rahasia di sini. Ada filosofinya kenapa wudhunya bareng-bareng. Kan bareng-bareng ya jemaah nage. Sholat nage. Jadi biar sama rasa itu. Satu rasa, satu tujuan. Agar kos itu mah gila ya, Bu. Bekas kumur-kumur kita nih. Cemplung lagi ke situ dipakai kumur-kumur sama orang. Bekas orang sama kita. Jadi wajar kalau orang dulu tuh pada gotong royongnya masih bagus. Nah, nage. Tidak masing-masing gitu. Perhatian kemasyarakatan kita masih kuat gitu. Dan tidaknya ini sekali orang sekarang ya gitu masing-masing gitu. Meskipun sholatnya berjamaah, wudhunya masing-masing. Maka kadang-kadang ya sholatnya berjamaah tapi hatinya masing-masing. Ya namun sholatnya berjamaah hatinya oke bener memualai atas Jumatan Jokot Sendal Batur atuh. Hatinya berarti masing-masing, yang penting gua dapat yang bagus, kata Khotib juga ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, begitu. Ya. Jadi sunnahnya wudhu itu sambil duduk kalau ada tempat duduknya. Kalau di sini mah jangan, enggak ada tempat duduknya. Gimana mau duduk?